Perang Aceh merupakan salah satu perlawanan paling panjang dan berat yang pernah dihadapi kolonial Belanda di Nusantara. Perang ini berlangsung sejak tahun 1873 dan melibatkan hampir seluruh rakyat Aceh. Perlawanan tersebut dipimpin oleh tokoh-tokoh besar yang gigih mempertahankan agama, kehormatan, dan tanah air. Belanda ingin menguasai Kesultanan Aceh karena letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan dunia. Selain itu, Aceh dikenal sebagai wilayah yang kuat dalam agama dan budaya. Upaya campur tangan Belanda memicu perlawanan besar dari rakyat Aceh, ulama, dan bangsawan. Inilah awal dari Perang Aceh yang berlangsung puluhan tahun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Aceh. Nah, apa sih Perang Aceh itu? Jadi Perang Aceh itu adalah perang yang terbesar bagi warga Aceh, di mana Belanda itu menyerang masyarakat Aceh yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Aceh. Nah, Perang Aceh ini terjadi pada tahun 1873 sampai 1912. Apa sih penyebab Perang Aceh terjadi? Jadi Perang Aceh ini terjadi karena perjanjian yang diingkari, yaitu Perjanjian Sumatera di tahun 1871. Tepatnya itu mengalami Belanda menimbulkan peperangan lah antara Aceh. Nah, dari konflik yang terjadi ini membuat Aceh berdampak, yaitu kurangnya di bidang sosial dan ekonomi. Namun ini menjadi identitas yang cukup buat Aceh lah, cukup besar, karena Aceh bisa disebut bangsa atau masyarakat yang teguh dalam menjalankan kesehariannya pada saat ini, dan juga menjadi warga yang religius terutama. Dari konflik yang terjadi menimbulkan adanya rasa perjuangan dari masyarakat Aceh dan menimbulkan adanya perang jihad atau perang sabil. Dari konflik tersebut banyak kerusakan yang terjadi, diantaranya ada di bagian ekonomi dan juga budaya. Tetapi konflik itu juga memperkuat identitas Aceh, terutama di segi religius dan juga daya juang masyarakat Aceh yang tinggi. Dari konflik Perang Aceh yang terjadi, di dalamnya berisikan tokoh-tokoh penting, terutama adanya tokoh Teuku Umar. Nah, jadi tokoh Teuku Umar ini adalah tokoh yang paling penting dalam Perang Aceh, karena kan dia adalah pemimpin yang strategis. Nah, ada satu kejadian yang membuat Teuku Umar ini sangat dikenang, yaitu saat dia ke markas Belanda hanya untuk mengambil persenjataan dan kembali lagi ke warga Aceh untuk memperkuat masyarakat Aceh dalam perlawanan melawan Belanda. Nah, tapi Teuku Umar ini tewas pada tanggal 11 Februari 1899. Tapi sosok Teuku Umar sangat dikenang oleh masyarakat Aceh karena ia adalah pemimpin yang strategis. Cut Nyak adalah pahlawan nasional asal Aceh yang lahir pada 1948, yang dikenal sebagai perempuan yang tangguh memimpin perlawanan di Belanda setelah suami gugur. Ia berjuang bersama Teuku Umar untuk melanjutkan perang di Belanda setelah suami itu wafat, mengatur pasukannya, mengatur strategi gerilya, dan menjadi sumber semangat bagi rakyat Aceh. Keberaniannya, keteguhannya, serta cinta tanah air menjadikan simbol kepahlawanan Indonesia. 1901 ia ditangkap dalam kondisi yang melemah, lalu diasingkan ke Sumedang, tepat ia wafat pada 1908. Tokoh perempuan Aceh yang tidak kalah terkenal ialah Cut Nyak Mutia. Dia merupakan pahlawan perempuan Aceh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Cut Nyak Mutia lahir di Keureteu Pirak, Aceh Utara pada tahun 1870, beragama Islam dan merupakan putri dari Teuku Ben Daud Pirak dan Cutja. Ia menikah dengan Teuku Ciptunong lalu dengan Pangdang Roy dan berjuang bersama mereka melalui taktik gerilya. Cut Nyak Mutia
terlibat langsung dalam berbagai aksi perlawanan hingga akhirnya gugur pada 24 Oktober tahun 1910. Nah, teladan yang diwariskannya yang pertama keberanian, yang kedua keteguhan, lalu semangat juang mempertahankan tanah air. Setelah beberapa tokoh perjuangan tadi nih yang cukup terkenal, kita juga punya satu lagi pemimpin perempuan yang berasal dari Tungkol, Sungai Mas, Aceh Barat. Ia lahir sekitar tahun 1980 dan menjadi pemimpin pasukan serta perang gerilya setelah era Cut Nyak Dien. Nah, dia bernama Pocut Baren. Pocut Baren sendiri lahir dari keluarga bangsawan ataupun ulu balang yang akhirnya dia mendapat akses mudah nih buat pendidikan agama dan juga kepemimpinan. Karena Pocut Baren pada masa itu tumbuh dalam perang Aceh, itu membentuk kepribadiannya menjadi perempuan yang tangguh dan terbiasa akan perang kolonial. Ia menjadi pemimpin wanita perlawanan untuk perang gerilya dan juga menjadi salah satu ulama perempuan yang terkenal dengan pantun dan syair-syairnya di Aceh. Tetapi pada sekitar tahun 1910, ia ditangkap oleh Belanda dan kakinya ditembak nih yang mengharuskan dia diamputasi. Nah, setelah kejadian itu dia dipulangkan ke tempatnya di Tungkol, tetapi itu tidak berakhir di situ saja. Ia mulai lagi menjadi penyair. Meskipun ia tidak lagi dapat berperang secara fisik, tapi ia mulai melanjutkan mengajar agama dengan syair-syair untuk menyemangati rakyat. Dan ia berakhir meninggal pada tanggal 12 Maret 1928. Nah, adapun hal-hal yang ditinggalkan dia, yaitu namanya digunakan menjadi nama-nama jalan serta sanggar-sanggar seni di Aceh dan menjadi inspirasi perlawanan perempuan di dunia.